Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah penulisan artikel ilmiah Bio 4014 dengan saya Muhammad Nazri Jandra. Saya merupakan pengampu terakhir yang akan memberikan materi di dalam mata kuliah ini dan uh, mungkin akan ada sekitar tiga materi besar yang akan saya berikan nanti sampai sebelum akhir semester. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang final checking untuk manuskrip kita. Oke, mungkin ini untuk reminder saja. Ini sekedar jadwal untuk mengingatkan bahwa kita kuliahnya jam segini, dan mudah-mudahan karena saya baru masuk dari setelah sekian dosen yang masuk sebelum saya. Jadi saya harap mungkin tidak ada yang berubah jadwalnya dari jadwal ini agar tidak saling mengganggu dengan jadwal yang lain. Oke, mungkin sedikit juga aturan dasar perkuliahan. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya tekankan dan saya rasa Anda juga sudah mengetahui tentang ini, terutama dari dosen-dosen pengampu sebelumnya. Maaf. Untuk aturan dasar perkuliahan, kita akan mengusahakan untuk selalu memberikan materi kelas sesuai dengan jadwal agar tidak ada pencarian jadwal pengganti atau semacamnya, sehingga nanti akan mengganggu juga waktu Anda dan jadwal Anda yang lainnya. Kemudian kelas kita dilaksanakan secara daring menggunakan WhatsApp group khusus untuk kuliah kita, kemudian juga mungkin Zoom dan MS Team nanti yang mungkin akan digunakan secara pergantian, mungkin tergantung mana yang lebih baik atau mana yang lebih bagus bisa diikuti oleh semuanya. Kemudian nanti akan ada tugas dan materi kelas dan juga ujian yang akan diberikan lewat Island. Saya rasa Anda sudah melakukannya sejauh ini. Kemudian karena kita menggunakan semua platform di atas demi melaksanakan perkuliahan secara daring, maka diharapkan Anda semua dapat mengakses media-media yang disebutkan di atas tersebut. Dan jika ada masalah, baik teknis atau apapun itu yang terkait dengan akses kepada WhatsApp grup kita, Zoom atau MS Team serta Island itu adalah yang paling penting. Mohon segera dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti. Oke, kita masuk ke final checking untuk manuskrip kita. Nah, apa saja mungkin yang paling perlu sebelum kita mulai melakukan submit pada artikel kita, pada manuskrip artikel kita? Kita perlu mencek grammar, spelling, serta penggunaan istilah teknisnya, terutama karena kita di bidang biologi. Dan grammar dan spelling ini sebenarnya bukan hanya hak prerogatif dari bahasa Inggris saja, tapi bahasa Indonesia pun juga mempunyai grammar dan spelling tertentu yang harus kita ikuti. Jadi walaupun nanti Anda manuskripnya nanti dalam bahasa Indonesia, tetap akan ada pakem-pakem yang harus Anda ikuti, terutama saat menuliskannya. Kita nanti akan membahasnya lebih lanjut, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik. Nah, ini beberapa hal yang paling penting untuk kita perhatikan terkait dengan grammar dan spelling. Itu yang pertama tentang penggunaan tanda-tanda saat menulis sesuatu. Ini mungkin sudah dibahas oleh dosen sebelumnya, tapi saya pikir tidak ada salahnya untuk diulang lagi. Tanda hubung seperti tanda strip, kemudian tanda koma, tanda seru, tanda tanya, bentuk jamak, dan singkatan, itu semuanya perlu kita perhatikan bagaimana penggunaannya di dalam manuskrip kita. Kemudian penggunaan kata kerja yang tepat, dengan memilih jenis kalimat yang tepat juga dan struktur kalimat yang mengikuti standar SPOK. Jadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau paling tidak SPO, gitu. Subjek, predikat, dan objeknya ada di dalam kalimat yang Anda tuliskan di dalam artikel Anda, manuskrip artikel Anda. Kemudian penggunaan kalimatnya yang tepat, singkat, tapi jelas secara makna. Karena di dalam setiap manuskrip artikel yang akan diterbitkan itu nanti sangat
terbatas ruang untuk bisa dimuat atau dipublikasi di suatu jurnal, sehingga pada beberapa jurnal itu kadang dibatasi berapa total kata yang bisa digunakan untuk suatu tipe tulisan di dalam jurnal tersebut. Dan ingat, cara menulis yang baik dapat membuat sebuah artikel yang biasa saja itu terlihat menarik. Ini kalau orang yang benar-benar sudah tahu apa yang dia tulis, bagaimana cara menulisnya, walaupun intinya atau hasil yang mau dituliskan atau dijabarkan di dalam tulisan tersebut sebenarnya biasa-biasa saja, tapi bisa terlihat menarik jika cara menulisnya dapat sama dia. Dan sebaliknya, itu paper yang tidak diperhatikan. Nah, untuk Anda yang nanti telah selesai dengan sebuah manuskrip, kita sebenarnya di Word ataupun di Linux itu mempunyai fasilitas grammar dan spelling check namanya. Nanti Anda silakan cek nanti di bagian yang namanya review di atas panel yang namanya review. Kemudian nanti akan muncul muncul banyak panel-panel ini. Nah, panel yang akan Anda perhatikan nanti untuk mencek spelling dan grammar itu adalah ini. Oke. Nah, jika Anda menekan ini nanti, itu akan muncul seperti ini. Saya menggunakan Word 2016 atau 2017, dan tampilannya seperti ini. Kalau Anda menggunakan versi Word yang lebih, Microsoft Word yang lebih lama, lebih tua, nanti akan ada versi lain apanya. Tapi intinya nanti, apa yang akan kita cek di sini, itu nanti akan muncul di dalam kolom ini. Oke. Muncul dalam kolom ini, kemudian kata-kata yang seperti ini, yang bergaris merah seperti ini, itu akan diberikan saran perbaikannya seperti ini. Ini untuk barisan itu ada barinas, barisal, ada baristan, ada apanya seperti itu. Ini untuk contoh aja. Tapi sebenarnya nanti kalau dalam ketika Anda mempunyai kata-kata yang salah di sini atau ada kata-kata yang mungkin tidak tepat, itu nanti akan diberikan saran yang mana yang lebih tepatnya di sini. Oke. Dan nanti Anda bisa memilihnya mana yang akan Anda pilih dan mana yang akan Anda abaikan. Oke. Dan juga pada versi Word yang lama Anda juga, dan yang baru juga sebenarnya, itu Anda bisa langsung masuk ke fitur ini dengan menekan ini. Ini ada di sudut kiri bawah dari laman tempat Anda mengetik di dalam Microsoft Word. Itu seperti buku, dia buku terbuka dan ada tanda X-nya, tanda silang di sana. Anda bisa langsung menekan itu, kemudian akan muncul ininya. Sama seperti ini, tapi ini versi lama dari Microsoft Word-nya. Nah, Anda tinggal men-screenshot saja, men-screenshot saja bagian-bagian yang akan Anda cek spelling dan grammarnya, dan nanti dia akan muncul di sini, dan nanti akan ada saran-saran yang muncul untuk diberikan. Oke. Kemudian hal-hal lainnya yang perlu kita perhatikan saat melakukan final checking-nya terhadap sebuah manuskrip, yaitu Anda tidak boleh memulai cek lagi, artinya Anda membaca lagi semua tulisan yang Anda sudah buat, yaitu manuskrip artikel Anda ini. Anda cek mana yang kira-kira tidak berkenaan dengan ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini, tentu kita perbaiki. Yaitu yang pertama, tidak boleh memulai kalimat dengan preposisi atau kata depan. Kemudian juga tidak boleh dengan yang, kemudian angka juga tidak boleh, kecuali Anda tuliskan dengan huruf. Jadi kalau 5 tidak boleh dengan angka 5 saja, tapi dituliskan 5, L-I-M-A. Kemudian juga tidak boleh memulai kalimat dengan singkatan. Oke. Kemudian ada beberapa lainnya mungkin nanti yang bisa kita atau bisa Anda cari sendiri tentang itu. Kemudian ini yang paling sering saya temukan ketika membaca manuskrip artikel siapapun itu, baik mahasiswa ataupun autor yang mengirim ke suatu jurnal dan kebetulan saya menjadi reviewernya. Ini penggunaan kata-kata imbuhan di sebagai preposisi atau kata depan dan di sebagai imbuhan atau awalan. Nah,
Ini biasanya selalu tertukar. Biasanya selalu lekat itu kecuali untuk kata di mana gitu. Kayak di mana itu di dan mananya disambung biasanya. Kecuali yang itu biasanya. Nah ini contohnya beberapa yang ini dari contoh terbaru yang saya baca seminar mahasiswa minggu lalu. Oke, serangga merupakan kelompok hewan paling banyak di muka bumi, mencapai proporsi 80% dari seluruh hewan yang ada. Nah, perhatikan yang di ini. Di ini adalah harusnya di preposisi, artinya dia penunjuk atau kata depan di mana ditemukannya serangga ini dari muka bumi gitu. Nah, di-nya ini harus terpisah dari muka bumi di spasi muka bumi. Oke, itu dia sebagai preposisi. Dan untuk contoh lainnya, ini kadang-kadang ada juga yang sering saya nggak tahu kenapa itu memisahkan di saat di itu berfungsi sebagai imbuhan. Bisa dia imbuhan sebagai imbuhan sendiri ataupun imbuhan yang ada imbuhan dan akhiran gitu, awalan dan akhiran. Oke, contoh seperti ini, Lepidotrigona terminata dapat dikenali dengan toraks yang berambut kuning atau putih pada mesoskutumnya. Nah, dikenalinya ini harusnya sambung, dikenali langsung. Kemudian, karena kita bergerak di bidang biologi, istilah yang merujuk kepada nama jenis atau genus itu harus ditulis miring. Oke, jenis atau genus. Nah, kadang ada yang menganggap bahwa genus itu dia masih belum jelas apa jenisnya, sehingga ditulis biasa saja. Tidak, genus harusnya sudah ditulis miring. Kemudian Anda juga bisa dapat menggunakan submission checklist atau checklist yang disediakan oleh jurnal yang akan menjadi tempat Anda untuk menerbitkan manuskrip Anda. Contohnya ini dari jurnal Al-Kauniyah, ini oleh jurusan biologi, Fakultas MIPA, IAIN Sarif Hidayatullah, Jakarta, kalau saya nggak salah. Nah, ini dia submission checklist-nya. Ini juga Anda bisa gunakan untuk mengecek lagi, memeriksa lagi manuskrip Anda. Oke, originalitasnya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan selanjutnya, itu terkait dengan penulisan cover letter untuk submit manuskrip kita. Kemudian juga kadang ini memang yang selalu diapakan dalam format Microsoft Word. Kemudian mengikuti panduan yang sudah disediakan. Ini bisa kita cari nanti di jurnalnya sendiri. Kemudian ini dia angka-angka dan tabel yang itu dimasukkan ke dalam manuskrip langsung, dan tidak terpisah. Kadang ada juga jurnal yang meminta kita memisahkan tabel dan angka gambar-gambar, itu semuanya dipisahkan dari tulisan dari badan utama manuskrip. Tapi kadang ada juga yang tidak, seperti yang ini. Kemudian referensinya mengikuti format apa. Apa ini salah satu dari style untuk menuliskan daftar kepustakaan. Saya rasa ini sudah dibahas sebelumnya oleh Bu Heni, jadi saya akan skip saja. Kemudian juga ada surat pernyataan tertulis mungkin nanti. Ini mungkin lebih detailnya nanti untuk materi selanjutnya akan kita bahas terkait dengan cover letter. Karena surat pernyataan penulis ini biasanya menyatakan bahwa naskah ini sudah sesuai dengan panduan yang diberikan dan juga tidak berupa plagiasi dan juga memenuhi standar-standar keilmiahan lainnya untuk diterbitkan. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Kemudian saat mensubmit sebuah manuskrip, ini adalah beberapa tahapan yang kita perlu untuk lakukan. Pertama itu adalah memilih jurnal yang sesuai. Tentunya bukan hanya sesuai dengan bidang besarnya saja, seperti kita biologi. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal yang ada, itu
bukan hanya biologi saja, tapi ada juga yang bagian-bagian yang lebih detail dari itu. Apakah nanti itu ekologi, apakah khusus untuk taksonominya, atau khusus genetikanya dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu nanti apa manuskrip kita tentang apa gitu, apa yang kita teliti dan apa yang kita tuliskan nanti di dalam manuskrip kita. Nah setelah itu baru kita pilih jurnal yang sesuai. Setelah kita mendapatkan jurnal yang sesuai, tentu Anda akan melihat guideline-nya atau panduan penulisannya, kemudian format manuskripnya bagaimana, dan tentunya Anda menyesuaikan lagi setelah Anda melakukan final check tadi. Setelah itu Anda mendaftar pada OJS jurnalnya, oke, dan setelah itu tentunya melakukan submisi. Oke, mendaftar pada OJS jurnal, saya rasa Anda sudah melakukannya untuk tugas materi kuliah kita yang kedua. Jadi nanti kita akan membahas tentang pendaftaran OJS dan bagaimana mensubmit via OJS sebuah jurnal manuskrip kita ini. Oke, beberapa pertimbangan yang terkait dengan memilih jurnal yang sesuai itu biasanya khusus untuk mahasiswa biasanya. Walaupun sebenarnya bisa juga diaplikasikan untuk siapapun. Itu yang pertama, tentu pertimbangan dari supervisor atau siapa pembimbing Anda. Kemudian juga siapa co-author lainnya. Oke, selain supervisor, ada nggak yang misalnya co-authornya di sana? Atau pihak-pihak lain mungkin yang membantu Anda mungkin dalam menulis manuskrip tersebut. Misalnya seperti analis labor, atau misalnya teman Anda sesama anggota lab mungkin, atau seperti itu. Itu mereka juga bisa Anda minta pendapatnya kemana sih jurnalnya yang kita mau tuju. Kemudian ini juga ini juga biasanya selalu menjadi pertimbangan, itu prestise atau gengsi dari jurnal yang dituju gitu. Nah kadang orang sengaja memilih jurnal-jurnal yang Sinta 2 ataupun Scopus 3 atau 4. Nah, itu gengsinya itu berbeda tentu dengan jurnal-jurnal yang lebih rendah daripada itu. Kemudian juga nanti bisa dilihat kepada sponsor ataupun donor yang ada. Jadi sponsor ataupun donor nanti akan bisa menentukan kemana jurnal ini akan disubmit. Nah, terutama saat kalau misalnya penelitian Anda itu dibantu oleh pendanaannya oleh suatu badan, dan mereka biasanya juga memberikan syarat kalau misalnya output dari penelitian Anda itu harus diterbitkan di mana. Kemudian ini saya nggak tahu lagi, saya bikin wangsit aja di sini mungkin. Ini mungkin pada beberapa kasus seperti mahasiswa yang mau tamat, itu biasanya mereka memilih jurnal, biasanya ada jurnal-jurnal yang sangat cepat atau sangat mudah untuk menerbitkan publikasi mereka. Nah, di samping itu juga ada pertimbangan lain. Kalau misalnya tadi kita melihat prestasi atau gengsi dari jurnal tersebut, ini sebenarnya ada beberapa kategori untuk suatu jurnal. Itu yang pertama adalah jurnal yang rendah mutunya. Itu biasanya Google Scholar, ISJDP atau IP, kemudian ada WordCat, Moraref, dan lain-lainnya. Itu biasanya dalam standar ini tidak ada kualifikasi sama sekali. Kemudian setelah yang jurnal yang standar rendah, itu ada juga standar yang menengah atau medium. Oke. Nah, ini biasanya yang paling terkenal di sini itu adalah DOAJ. DOAJ ini itu biasanya standar itu ada pada semua jurnal yang diterbitkan di Indonesia, dan di luar negeri itu biasanya mereka punya ini semua. Kemudian ada REPEC, ada ERIC, ada PubMed juga. Ini beberapa di antara mereka sebenarnya juga bagus sebenarnya, walaupun standarnya sih medium gitu. Nah, asiknya di sini karena biasanya ketika kita submit ke sini,
standar mereka itu cukup bagus, tapi tidak begitu ribet untuk menerbitkannya di sana. Oke. Dan tentunya juga ada yang standarnya sangat tinggi sekali, yaitu Scopus dan Web of Science atau WOS. Nah, ini dua ini sangat ketat sekali biasanya, terutama dalam konten yang akan diterbitkan serta kebijakan publikasi yang ada. Kemudian juga untuk yang jurnal di dalam negeri itu kita juga mengenal istilahnya standar yang disebut dengan SINTA. Ini baru berlaku 2016 atau 2017 kemarin. Dan itu ada standar tingkatannya dari 1 sampai 6. Jadi makin kecil angkanya, itu makin bagus mutu jurnalnya. Dan biasanya ini mereka akan setiap jurnal yang telah memiliki standar SINTA 1 sampai 6 ini, biasanya mereka akan selalu memajang sertifikat atau paling tidak pemberitahuan bahwa jurnal mereka sudah SINTA berapa gitu. Nah, biasanya akan Anda temukan di halaman depan dari website jurnal tersebut. Oke. Ini hanya digunakan di Indonesia saja, dan SINTA ini sebenarnya itu menggunakan menarik data dari 4 data ini lagi sebenarnya, dari Google Scholar, IP, ISJDP, dan Scopus sebenarnya. Nah, makin tinggi suatu jurnal dalam kategori SINTA ini, tentu akan makin bergengsi. Dan biasanya jurnal SINTA 1 itu juga biasanya juga selalu terindeks dengan Scopus. Artinya ya otomatis saja gitu biasanya. Dan juga makin ke atas ini biasanya standarnya juga makin ketat, dan kalau diterima nanti manuskrip Anda membayar fee publikasinya juga makin besar gitu. Ini biasanya rata-rata kalau untuk yang SINTA 1 itu antara 1 juta sampai 2,5 juta mungkin kalau saya tidak salah. Yang SINTA 2 itu antara 7,5, 750.000 sampai 1 juta rupiah. Biasanya seperti itu. Nah, tapi itu itu nanti belakangan aja misalnya ketika jurnal kita sudah mau diterbitkan. Oke, berikutnya kita masuk ke manuskrip novelty lagi, yaitu kebaharuan dari manuskrip yang kita buat ini. Mungkin novelty ini akan selalu terkait dengan riset gap namanya. Itu hal-hal yang belum dilakukan, ditemukan, atau digunakan dalam riset-riset sebelumnya. Oke. Dan riset gap itu nanti bisa dalam bentuk jelasnya tentu temuan yang belum ditemukan. Kalau misalnya kita di biologi itu jenis-jenis yang belum tercatat, atau mungkin reaksi-reaksi yang belum diketahui dan sebagainya. Kemudian juga metode, itu bisa metode yang sama sekali baru dan belum pernah digunakan, atau metode yang dimodifikasi dari metode-metode sebelumnya. Oke, mungkin kita ingin mendapatkan hasil yang baru, maka kita melakukan sedikit perubahan kepada metode yang kita ketahui sebelumnya sudah dilakukan orang. Kita ubah mungkin, misalnya lama pemanasan, atau mungkin pendedahan pada cahaya matahari, atau perendaman yang lebih lama, atau kadar gulanya yang ditambah, dan sebagainya. Nah, itu melakukan pembaruan kepada metode yang kita lakukan. Kemudian juga selain itu ada lokasi penelitian. Nah, ini biasanya untuk yang penelitian-penelitian bersifat survei. Ini biasanya orang-orang taksonomi, orang-orang ekologi. Biasanya mereka ini selalu melihat lokasi mana yang belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Kemudian waktu. Nah, ini waktu merupakan salah satu yang bisa kita sebut sebagai riset gap. Kadang untuk di waktu-waktu tertentu satu jenis itu tidak ada. Jadi kalau kita melakukan riset di
di waktu tersebut, ya kita tidak akan menemukan jenis tersebut. Tapi berbeda ketika kita melakukannya di waktu yang lain, bisa jadi kita akan menemukan jenis yang belum pernah ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ini riset-riset gap yang bisa kita yang bisa kita cari di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, bagaimana menemukan riset gap ini? Ini hanya dapat dilakukan melalui kajian kepustakaan. Artinya, ketika kalian mau meneliti, jadi artinya jauh-jauh sebelum mulai menulis manuskrip, artinya Anda harus mulai melakukan penelitian, Anda harus melakukan terlebih dahulu kajian kepustakaan. Oke, cari semua publikasi, terutama yang ilmiah, terkait dengan objek yang akan kita teliti. Oke. Anda sudah dibekali sebenarnya dengan kondisi yang sangat sangat baik untuk melakukan kajian kepustakaan, karena Anda sudah punya semua fasilitasnya gitu. Kalau saya bilang, beda dengan zaman-zaman beberapa dasawarsa yang lalu, di mana untuk mencari suatu jurnal itu kita harus ke warnet dulu, 1 jam itu bayar sekian ribu. Kadang kalau dapat ya bagus, tapi kalau tidak kita harus memperpanjang waktu apanya. Nah, kalau sekarang kita di kampus sudah punya wifi gratis, sebagian besar Anda juga sudah punya laptop atau bahkan HP yang juga bisa digunakan untuk ini. Nah, itu semuanya adalah fasilitas yang bisa Anda gunakan untuk mencari publikasi-publikasi ilmiah yang akan nanti Anda gunakan dalam kajian kepustakaan ini. Nah, jangan lupa untuk menggunakan kata kunci yang tepat untuk mempersempit pencarian. Oke, jadi kita tidak terlalu ngambang yang kita cari. Ingat, karena ada miliaran paper yang sekarang beredar di internet. Jadi yang mana yang tepat untuk Anda, tentunya itu akan sangat dipengaruhi dengan bagaimana cara Anda mencarinya. Oke, jadi kata kuncinya itu yang tepat, yang perlu. Untuk kata kunci ini, saya rasa Anda sudah barusan sebagian dari Anda sudah belajar, terutama dengan saya di bagian di English 2 mengenai penulisan abstrak dan kata kunci. Nah, disinilah peran kata kunci dan abstrak tersebut untuk dapat menjadi penjembatan antara artikel yang ada di database internet dengan apa yang dicari atau dibutuhkan orang. Nah, dengan menempatkan kata kunci yang tepat, itu akan membuat peluang artikel kita nantinya bisa ditemukan oleh orang dengan lebih baik. Oke. Nah, setelah Anda melakukan istilahnya exhaustive searching untuk semua publikasi yang Anda butuhkan terkait dengan bidang yang akan Anda teliti, nah, lihat apa yang sudah dilakukan oleh paper-paper tersebut secara khusus dan apa yang mereka capai. Oke, kalau saya biasanya juga menggunakan matriks, membuat matriks itu dengan menggunakan Excel untuk memetakan poin-poin yang di atas ini. Oke, apa saja capaian sudah ditemukan di dalam penelitian sebelumnya tersebut. Nah, contoh misalnya seperti ini. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang, ada hasil temuan, ada metode, ada lokasi, ada waktu. Mungkin lain-lain Anda mungkin bisa nambahkan nanti, apalagi yang mau Anda cek nanti di sana. Penelitian 1, apa yang dia temukan. Penelitian 2, apa yang dia temukan terkait dengan temuannya. Penelitian 3, apa. Penelitian 4, 5, 6, dan seterusnya. Metodenya apa yang digunakan dari penelitian 1 sampai 6 ini. Lokasinya 1, 2, 3, 4. Oke. Waktunya, ya katakan ini sekedar contoh, awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, tengah tahun, tengah tahun, tengah tahun. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan melihat ini? Nah, ini misalnya katakanlah ini adalah semua publikasi terkait dengan taksonomi burung, saya seperti itu. Nah, temuannya apa di sini? Mungkin temuan agak sedikit susah kita pakai sebagai riset gap kalau misalnya tidak banyak data yang kita dapatkan dari mencari publikasi ini. Metode mungkin yang sangat penting. Kadang metode yang satu itu dia mungkin hanya sekedar melihat saja. Kalau yang lain-lainnya itu mungkin ada menggunakan teknik fotografi mungkin. Nah, kita mungkin akan menggunakan metode tangkap langsung mungkin, atau mungkin kita menggunakan metode survei ke pasar.
seperti itu untuk melihat apa-apa saja jenis burung yang ada di pasar burung yang ditangkap dan dijual orang di sana. Lokasinya, ini mungkin yang paling mudah sebenarnya. Lokasinya di mana saja gitu. Oke. Nah, kadang ada lokasi 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin kita akan melakukannya di lokasi 5 mungkin atau lokasi 6 gitu. Artinya secara kebaharuan itu lokasi 5 dan 6 itu kita belum ada data ininya sama sekali. Oke, data temuan tentang burung tadi misalnya. Kemudian waktunya, kalau kita sudah membedakan dari waktu, kita mungkin bisa lebih fleksibel. Membedakan dari segi lokasi, kita mungkin akan bisa lebih fleksibel dari waktu. Karena kita secara lokasinya udah berbeda kan. Nah, jadi waktunya bisa mungkin ya bisa awal tahun, tengah tahun, atau bisa akhir tahun juga. Oke. Nah, ini kurang lebih cara menyusun matriknya. Ini sebenarnya simple saja dengan menggunakan Excel, dan Anda buat ini heading-headingnya sesuai dengan apa yang kira-kira bisa memandu Anda untuk menemukan riset gap-nya. Dan hati-hati juga karena kadang-kadang dalam mencari riset gap ini kita juga bisa mungkin terjerumus ke dalam masalah plagiarisme. Okay. Jadi ketika kita merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya, sangat disarankan untuk mengutip hal-hal yang diperlukan dari penelitian tersebut dengan hati-hati. Okay. Jadi ketika mengutipnya itu jangan mengutip secara mentah saja gitu. Tapi olah dulu, lakukan pengolahan, kemudian ubah dengan menggunakan parafrase kalimat-kalimatnya. Jadi jangan disalin langsung saja ke dalam apa Anda, karena itu nanti akan membuat angka plagiarismenya akan sangat tinggi sekali. Oke, kemudian metode, lokasi, waktu, dan hal-hal lainnya menjadi faktor-faktor dalam menemukan riset gap tadi. Tidak boleh semuanya sama dengan penelitian sebelumnya. Paling tidak ada salah satunya yang dibedakan. Oke. Jadi kalau misalnya Anda melakukan penelitian pada lokasi dan waktu, ring waktu yang sama, mungkin Anda menggunakan metode yang berbeda. Ketika Anda menggunakan metode yang berbeda, metode yang sama dan waktu yang sama, mungkin lokasinya yang dibedakan. Dan bisa juga dengan waktu yang kita bedakan seperti ini. Nah, dengan cara seperti itu, paling tidak ada salah satunya yang dapat kita bedakan di dalam faktor penelitian kita, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru nanti untuk dunia ilmiah. Oke, juga jangan lupa untuk selalu siapkan plan A, plan B, dan C seterusnya saat akan submit manuskrip. Ketika Anda submit ke jurnal dalam plan A dan Anda gagal, siapkan jurnal di plan B-nya. Oke. Dan biasanya kalau ininya kita bisa kalau kita mau simple, itu jurnal yang ada di dalam plan B kita biasanya lebih rendah ratingnya dari jurnal di plan A, karena kita biasanya mendapatkan input dari jurnal-jurnal di plan A tadi bahwa ini mutu manuskrip Anda, ini hal-hal yang mungkin perlu Anda perbaiki dan lain sebagainya, sehingga kita tahu gimana kira-kira manuskrip kita tersebut. Oke, juga jurnal plan C-nya itu juga biasanya lebih rendah dari jurnal di plan B dan seterusnya. Oke, jadi begitu kita gagal pada satu jurnal, kita sudah dapat jurnal berikut, kita sudah tahu kemana berikutnya kita akan menerbitkan apa kita, sehingga kita tidak stagnan, dan jurnal dan manuskrip kita insya Allah akan menemukan tempat untuk terbitnya nanti. Atau bisa juga misalnya kalau kadang-kadang ada juga, dan biasanya kalau reviewer di suatu jurnal itu cukup baik orangnya, itu biasanya dia akan memberikan saran-saran tertentu yang bisa digunakan untuk untuk kebaikan dari manuskrip kita ini. Kadang kita mensubmit naskah kita itu dalam bentuk full paper, artinya ini semua ada yang ini. Tapi begitu sudah direview, ternyata ada hal-hal yang kurang dan sebagainya, mungkin ini lebih layak menjadi short communication. Short communication ini biasanya lebih singkat daripada full paper, dan ada bagian-bagiannya yang tidak
ini yang tidak masuk di dalamnya. Nah, kadang-kadang juga bisa jadi letter seperti itu. Contohnya seperti dalam jurnal Nature ini. Ya, itu letter itu seperti yang ini, yang di depan ini yang tidak ada abstraknya, tidak ada pendahuluan sebagainya, tapi ini lebih membahas kepada sesuatu hal secara umum gitu berdasarkan pengetahuan dari si author. Yang kurang lebih seperti itu. Kadang kalau dia tidak, misalnya tidak laris dia sebagai full paper, mungkin saatnya dia diubah menjadi short communication atau bisa juga dia ubah menjadi letter. Semuanya tidak mengurangi apa nilai ilmiah dari tulisan Anda. Oke, cuman formatnya saja mungkin yang lebih simple dari dari yang sebelumnya. Oke, saya rasa itu saja untuk materi kita yang pertama. Kalau ada pertanyaan, kita akan mendiskusikannya lebih lanjut nanti. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.